pertama, aku tak mengerti sosok putih apa yang dimaksud itu. Hingga suatu hari saat aku sedang berkunjung ke rumah, saat itu waktu subuh, aku terbangun dan bersiap melaksanakan sholat subuh di lantai atas dan tidak terdapat kamar mandi. Kamar mandi terletak di ruang bawah, tepatnya bagian dari dapur. Maka aku harus turun untuk mengambil air wudhu, sekalian terlebih dahulu kencing dan membasuh muka dengan air untuk mengusir mata kantuk yang masih tersisa. Saat air kucucurkan dari keran, di antara suara gemercik air, aku mendengar suara lain dari luar. Bruk, bruk. Telinga kiriku menangkap suara tersebut. Aku merasa heran, bertanya sendiri, suara apa gerangan? Untuk memperjelasnya, aku matikan aliran air dari keran. Suara itu tak terdengar. Kemudian, aku menyalakan lagi air keran itu. Kembali dan lagi aku mendengar suara bruk, bruk. Bahkan kali ini suaranya semakin dekat dengan pintu kamar mandi. Otakku mencerna, itu adalah suara seperti ada yang melompat-lompat. Tapi siapa yang melompat-lompat di subuh hari dan di dapur pula? Aku mengabaikannya, tetap melanjutkan mengambil air wudhu. Kemudian suara itu terdengar lagi. Bruk, bruk. Kali ini semakin jelas terdengar. Suara seperti ada yang melompat. Itu berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Heran juga, padahal sebagaimana ayahku, aku juga termasuk orang yang mengedepankan logika. Aku tidak mudah percaya sesuatu di luar nalar yang berkenan dengan hantu, setan, dan sejenisnya. Tapi suara itu membuat bulu kudukku meremang berdiri, dan aku merasa was-was, menduga-duga akan apa atau siapa yang sepertinya saat itu sudah berdiri persis depan pintu kamar mandi. Saat akan membuka pintu kamar mandi, aku mengumpulkan nyali terlebih dahulu. Jantungku berdegup kencang. Namun, ketika membuka pintu kamar mandi dengan cara segera, aku tidak melihat siapapun atau apapun di sana. Pada malam tertentu, aku juga kerap terbangun karena mendengar ada suara orang yang melangkah lalu lalang di luar kamarku. Pada awalnya, kukira itu adalah ayahku atau ibuku. Aku panggil mereka, "Pa, Ma," tapi tak ada yang membalas menyahut. Lalu, aku membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Pernah juga saat ada suara seperti orang sedang berjalan, aku sengaja hanya mendiamkan, tidak menyapa. Namun, kemudian pada bagian bawah celah pintu, aku melihat bayangan kaki yang sedang berdiri saja, persis depan pintu kamarku. Lalu, dengan hati berdebar, aku menunggu apa yang akan selanjutnya terjadi. Ternyata, bayangan sosok itu hilang begitu saja. Demikianlah jika mendengar langkah-langkah atau melihat sosok bayangan di depan pintu. Akhirnya aku diamkan saja. Lama-kelamaan, rasa takutku berkurang. Aku sepertinya menjadi terbiasa, atau bahkan sudah dibilang saling mengenal. Sekali waktu ibuku bercerita, dia minta dicarikan suatu di kamar gudang kepada pemuda tetangga. Kamar gudang letaknya juga di lantai atas. Namun, yang terjadi kemudian, pemuda itu turun tangga dengan terbirit-birit. Ibu bertanya, "Ada apa?" Pemuda itu menjawab dengan gemetaran bahwa sedari awal masuk kamar gudang, hawanya sudah beda. Dia merasakan hawa panas yang terlebih juga lembab. Saat mencari-cari barang yang dimaksud, dia merasakan tidak nyaman.
seperti ada yang memperhatikannya.